Salut les amis, perkenalkan namaku Farah dan di sini aku pengen cerita tentang François Rabelais dan juga karyanya yang sangat terkenal. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, kalian tahu nggak sih siapa François Rabelais? Oke, jadi François Rabelais adalah seorang penyair dan juga seorang pemikir yang lahir di daerah La Devinière. Nah, dalam hidupnya dia sangat tertarik dalam bidang sosial, budaya, dan juga agama, sehingga tidak heran kalau karya-karyanya menyangkut tentang kehidupan sosial budaya masyarakat pada masa itu, dan juga seringkali ia menambahkan unsur-unsur berbau agama serta menambahkan beberapa pengalaman hidupnya di dalam karya tersebut. Dan saat ini nama François Rabelais dikenal dengan tokohnya yang populer bernama Gargantua, raksasa besar yang sangat pintar dan juga gemar makan. Dan di sini aku bakal ceritain tentang chapter pertama sampai chapter keempat dari buku Gargantua et Pantagruel. Jadi, 4 chapter pertama dari buku ini menceritakan tentang asal-usul Gargantua. Diceritakan ayahnya bernama Grongdosier yang menikahi putri dari raja bangsa Parpaios bernama Gargamel. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, hubungan pernikahan ini pun akan menghasilkan keturunan atau dengan kata lain Gargamel hamil. Lalu diceritakan juga bahwasanya kemudian ada sebuah pesta atau perjamuan yang diikuti oleh banyak sekali orang dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai kalangan. Nah, di sini dalam peristiwa perjamuan atau pesta ini ada seorang yang mengatakan bahwasanya air mata Kristus menghangatkan jiwa. Nah, maksud dari kalimat ini adalah Rabelais ingin mengajak orang-orang untuk membaca Alkitab tanpa campur tangan gereja. Tapi hal ini ternyata dilarang oleh gereja pada masa itu. Diceritakan juga tentang proses kelahiran Gargantua. Pada saat itu Gargamel merasa sangat kesakitan dan juga di situ tertulis ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa perempuan ketika ia dalam proses melahirkan ia merasakan sangat sakit, ia merasa sedih. Akan tetapi ketika bayi itu sudah lahir maka kesakitannya dan juga kesedihannya akan hilang. Nah, ketika proses melahirkan ini ternyata prosesnya sangatlah sulit karena ternyata jalan keluar untuk Gargantua tertutup oleh makanan. Jadi Gargantua harus mencari jalan lain untuk keluar dari perut Gargamel. Kemudian ia naik ke atas dan lahir dari telinga Gargamel. Ini cukup aneh untuk orang sekarang karena ini sangat tidak realistis begitu. Tapi di situ juga tertulis ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa apabila Tuhan sudah berkehendak maka terjadilah. Ada satu lagi peristiwa aneh dalam kelahiran Gargantua, yaitu ketika ia lahir ia tidak menangis seperti bayi pada umumnya, akan tetapi ia berteriak sangat kencang hingga seluruh penjuru desa dengar, yaitu abuah, 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 atau dalam bahasa Indonesia yaitu minum, 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 atau ia menyerukan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk minum. Nah, saat itu ayahnya lalu berkata bahwa ke Grongtua atau betapa besar tenggorokanmu, dan kemudian inilah yang menginspirasi adanya nama Gargantua. Nah, dari cerita tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya adanya sifat tamak yang dimiliki oleh manusia, yaitu ditunjukkan dengan adanya fakta bahwasanya Gargamel sulit melahirkan Gargantua karena perutnya tertutup dengan makanan. Lalu di situ kita juga melihat bahwasanya François Rabelais ingin menyampaikan tentang unsur-unsur keagamaan karena ia menyertakan beberapa ayat Alkitab dalam karya ini. Dan mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.